Sobat Adiaksa, Adiaksa. Sawalunto bicara di Bincangnya ramai. Ramai. Oke. Jadi Ibu, ini merupakan podcast Kejaksaan Negeri Yes. Sawalunto yang pertama kali. Berarti ini launching pertama kalinya ya, oke ya. Tapi sebelum kita lanjut nih Ibu, kita perkenalan diri dulu nggak sih? Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Putri dan saya ditemanin siapa sih? Iya, yang paling cantik lah di intelijen. Siapa tuh Ibu? Tentunya ya, mungkin banyak teman-teman yang pendengar kita yang di podcast ini mungkin sebagian udah mengetahui saya ya, mungkin lah ya. Karena saya sering menjadi narasumber di Kota Sawalunto ini juga. Oke, tapi ada yang beda sepertinya sih. Ada apa sih dengan pangkat warna merah sama pangkat saya nih? Boleh dijelasin dong, Anissa? Jadi gini Bu, saya sekarang ini pakai pangkat merah tuh karena saya lagi menjalankan Latsah 2025 Ibu. Salah satunya proyeknya apakah podcast ini? Iya, betul sekali. Berarti nanti kalau Sobat Adiaksa ingin bergabung di Kejaksaan Negeri Sawalunto mungkin semoga tahun depan ya. Mungkin semoga di tahun 2026 buka ya Bu. Amin, semoga ya. Jadi kita doakan Sobat Adiaksa kalau yang mau bergabung di Kejaksaan RI semoga bisa mendaftar, nanti siapa tahu penempatannya bersama kita bikin proyek yang lainnya. Ditunggu ya. Ditunggu proyek barunya dari teman-teman di tahun besok. Jadi gini nih Bu, kan di podcast pertama kita, perdana kita di Kejaksaan Negeri Sawalunto, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Siapa itu bintang tamunya nih? Ini merupakan bapak terganteng kita di Sawalunto. Terganteng. Oke, boleh saya tebak nih. Siapa? Pasti bapaknya dulu jauh penempatannya nih. Betul banget, jauh ya? Bu. Kabarnya Bu, penempatan bapak ini dulu Bu, itu tuh pesawat cuma ada sekali seminggu Bu. Ya ampun, sekali seminggu. Cuma itu sekali sebagai seminggu. integritas, loyalitas bapaknya berarti ya. Sampai ujung manapun Indonesia pun akan dilalui ya. Oke, siapa nih kira-kira nih? Siapa kira-kira? Coba kita yang lihat. pasti Kepala Kejaksaan Negeri Sawalunto, Edi Samra, SHMH. Mungkin boleh Pak pertama-tama perkenalan Bapak dong Pak. Bapak sebelumnya di mana mungkin penempatannya dari awal CPNS nih, kayak Anissa nih dia baru CPNS nih Pak tahun 2025 ini. Memakai pangkat merah Bapak. Apakah dulu pangkat merah juga? Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Laras dan Ibu Anissa, dan terima kasih juga kepada pemirsa Sobat Adiaksa. Iya, Sobat Adiaksa semua, khususnya untuk masyarakat Sawalunto. Ya, kalau menyangkut dengan perjalanan karir saya ya di kejaksaan itu dimulai tahun 97. Pada tahun 97 itu saya CPNS. Nah, tapi sangat berbeda CPNS dulu dengan sekarang. Kalau kita dulu ya CPNS, selanjutnya itu namanya prajabatan. Nah, kalau sekarang mungkin nggak berbeda, pakai pangkat merah seperti ini ya. Kalau dulu tidak ada itu. Nah, 97 saya CPNS, 98 saya PNS. Kemudian 2003 saya pendidikan jaksa. Kemudian penempatan pertama itu alhamdulillah waktu itu langsung ke kampung halaman saya. Boleh tahu di mana Pak kampung halaman? Ya, kampung halamannya di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Ibu kotanya Kutacane. Nah, di sana keluar PPJ langsung saya bertugas di sana. Setahun fungsional, tahun kedua itu Kasubsi, pra penuntutan dipidum, kemudian setelah itu jadi PJ Kasintel di situ. Kemudian di tahun 2008 saya mutasi ke Kejaksaan Negeri Blangkejeren. Dulu namanya Blangkejeren, masih di Aceh juga. Sekarang namanya Kejaksaan Negeri Gayolus. Di sana saya sebagai Kasidatun tahun 2008, kemudian 2010 saya
mutasi juga, tapi masih di tempat itu menjadi Kasipidum. Masih di Provinsi Aceh? Masih di kantor yang sama, kantor di yang sama. Kejaksaan Negara Yogyakarta. Dan tidak lama memang, selama 8 bulan, kemudian saya mutasi lagi, nah balik lagi ke kampung halaman. Karena pikiran saya dulu seperti itu. Ya, karena kita masih punya orang tua, jadi ada masih orang tua, keluarga, saudara. Jadi kalau masih bisa dekat dengan orang tua, kayaknya saya masih berpikir dulu jangan jauh-jauh seperti itu di tugasnya. Karena kita tahu kejaksaan ini kan bisa kemana-mana. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu itu tahun 2011, setelah 8 bulan Kasipidum di Blangkejeren, saya mutasi ke tempat sebelumnya di Kejaksaan Negeri Kutacane, yang sekarang Aceh Tenggara. Di situ mulai 2011 sampai 2015 Kasipidum. Selanjutnya saya mutasi di tahun 2015 itu ke Lok Semawe sebagai Kasintel. Kemudian mutasi lagi ke tetangganya di Kabupaten Aceh Utara, itu sebagai Kasidatun. Nah, alhamdulillah di tahun 2000 ke sana tadi 2017 ya, di 2019 alhamdulillah saya dapat promosi dan mutasi menjadi koordinator di Kejaksaan Tinggi Aceh. Nah, selanjutnya di Kejaksaan Tinggi Aceh saya sebagai koordinator dan ditempatkan di bidang Pidum, di asisten tindak pidana umum. Nah, selama 3 tahun di sana, kemudian alhamdulillah lagi, ya Allah berikan amanah kepada saya dengan jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku, Pak? Ya, itu dari Aceh sampai Maluku ya? Jauh ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Katanya, Pak? Iya, benar. Dari barat, dari ujung barat Indonesia ke wilayah timur Indonesia. Itu perbedaan waktunya aja memang 2 jam. Memang jauh. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan sampai di sana di tahun 9 Februari di 2023 saya dilantik di sana sebagai Kajari Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sekitar 2,5 tahun ya. Kemudian terakhir, alhamdulillah juga kembali mendapatkan amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sawah Lunto di Provinsi Sumatera Barat, dan itu saya dilantik di sini sekitar 4 bulan yang lalu ya, di tanggal 9 Februari, tanggal 15 Juli yang lalu, 15 Juli 2025 saya dilantik di Kejati, Sumatera Barat sebagai Kajari Sawalunto. Berarti balik lagi ke daerah Sumatera ya, Bapak? Ya. Ya, jadi dari perjalanan tadi panjang ya, Pak, dari 9 berapa, Pak? 97. 7. Ibu udah lahir belum? Aduh, Pak, saya belum lahir tuh, Pak. Krisis moneter saya lahir Ya. 1 tahun lagi tuh kan. 28 tahun yang lalu 28 ya. 28 tahun yang lalu ya. Umur saya belum sampai 28 Ya. tahun. Hanya berapa umurnya? 2002, Bu. Apalagi nih ya, Pak, 2002 ya, Pak. Terasa. Jadi perjalanan Bapak pernah menjadi Kasipidum, Kasidatun, Kasintel, bahkan sampai koordinator, sekarang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Yang kedua kalinya ya, Pak. Yang kedua. Sekarang terakhir di Kota Sawalunto. Jadi Pak, banyak nih masyarakat nih yang belum mengetahui apa tuh kejaksaan, taunya kejaksaan kita bertemu di sidang, saling menuntut dan sebagainya. Jadi banyak masyarakat masih mengira kejaksaan hanya mengurus penuntutan, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, fungsi utama kejaksaan itu sebenarnya apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari per bidangnya, kita ada berapa bidang? Iya, memang ya, tidak bisa kita pungkiri, di masyarakat luas itu banyak sekali masih menganggap bahwa tugas kejaksaan itu hanya bidang penuntutan saja, yang ngurusin masalah tindak pidana kriminal saja. Nah, ini bagus sekali pada kesempatan ini ya, kita bisa menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa tugas kejaksaan itu tidak hanya di bidang penuntutan, tetapi masih banyak tugas bidang-bidang atau kewenangan yang kita miliki. Seperti kita ketahui di mana di kejaksaan ini ya, ada beberapa bidang. Ada bidang pembinaan, bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus,
perdata dan tata usaha negara. Dan bahkan ada lagi itu terkait masalah barang bukti ya, pemilihan aset. Nah, itu adalah setiap bidang itu tentu mempunyai fungsinya masing-masing dan merupakan bagian daripada tugas kejaksaan itu sendiri pada akhirnya. Nah, jadi yang tadi itu penuntutan itu masuk bagian daripada tindak pidana ya. Nah, itu satu dari bidang yang ada di kejaksaan. Nah, sementara masih banyak kita bidang-bidang lain seperti di bidang pidum itu saja, masalah penuntutan tadi juga masih ada di situ kewenangan kita yang lain seperti selain melakukan penuntutan kita juga melaksanakan tentu penetapan dan putusan hakim, kemudian kita melakukan pengawasan terhadap putusan bersyarat, pelepasan bersyarat. Nah, masih banyak lagi itu di bidang tindak pidana umum. Kemudian di bidang tindak pidana khusus kita berwenang melakukan penyidikan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang seperti tindak khusus lainnya, seperti TPPU, HAM berat gitu ya, kita berwenang melakukan penyidikan. Kemudian intelijen Pak, ya, mungkin dari bidang kita ya, intelijen ya. Intelijen. Nah, apa aja sih mengenai intelijen nih? Biasanya Intel tuh mengintai biasa orang-orang lihat apa tapi itu kan kalau di tempat lain kan. Oh, tempat lain. Tapi sebenarnya kalau di kejaksaan Intel ini kayak lebih penerangan hukum, Bu. Iya, Tapi penerangan hukum banyak lagi fungsinya. Banyak lagi fungsinya. Salah satunya ya kita ketahui bahwa intelijen kejaksaan ini adalah bagian daripada sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara ya. Di Intelijen Negara bahwa kejaksaan itu mendapat porsi sebagai intelijen penegakan hukum. Intelijen kejaksaan itu sah. Kalau kepolisian mungkin ketertiban masyarakat. Kalau TNI intelijennya untuk pertahanan negara. Kejaksaan itu resmi sah sebagai intelijen negara di Undang-Undang Intelijen. Tapi kita mengambil porsi di penegakan hukum. Nah, sehingga kejaksaan di sini berfungsi itu melakukan suatu deteksi dini juga ya, deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan yang berkaitan dengan tentu untuk mendukung penegakan hukum. Kemudian lagi di kejaksaan aja di dalam ini ya, di internal kita ini juga fungsinya itu dia itu supporting data, membantu bidang-bidang lain di dalam melaksanakan tugas untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan tadi. Sehingga PIDUM itu bisa berjalan dengan baik, karena dia sudah melakukan deteksi ini terkait masalah hambatan, gangguan, masalah eksekusi. Kemudian dia juga bisa melakukan yang selama ini kan kita diminta untuk mengoptimalkan ya kerjasama antara bidang itu, mengoptimalkan. Kalau ada umpamanya PIDUM melakukan sebelum melakukan penuntutan, ya intelijen itu kalau bisa melakukan tracking dia. Bagaimana kondisi kehidupan daripada keluarga tersangka, bisa kita lakukan. Sehingga nanti itu sangat bermanfaat ketika kita melakukan tuntutan. Kita mengetahui latar belakang, apa yang latar belakangi sehingga dia melakukan tindak pidana. Itu juga nanti bisa kita jadikan supaya tuntutan itu lebih adil ya, karena keadilan tidak hanya sekedar kepastian hukum, tetapi kita melihat dari semuanya, menggunakan hati nurani, nah, gitu ya, di dalam tugas. Kemudian juga Intel ini kan selain dia support data, deteksi dini untuk mendukung penegakan hukum, dia juga kita berfungsi untuk pengamanan ya, pengamanan pembangunan strategis nasional. Nah, kita juga diperintahkan Intel ini untuk agar melakukan semua pembangunan sifat strategis daerah, prioritas daerah, untuk dilakukan pengawalan. Pengawalan dalam arti kita pastikan bahwa tidak ada gangguan hambatan untuk proyek-proyek nasional seperti itu. Nah, kemudian lagi juga di Intel seperti yang disampaikan tadi ya, kita juga bertanggung jawab dalam ketertiban umum itu untuk memberikan penerangan hukum ya, sebagaimana yang telah kita lakukan juga, itu bagian daripada program di Intel. Ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum, yang sasarannya itu tentu sudah ditentukan. Kemudian ada jaksa masih sekolah ya. Berarti bukan hanya di masyarakat aja ya, dari dini ya Pak, dari sekolah-sekolah SMP, SMA kita masuk juga ya Pak di situ ya. Bahkan itu semakin lebih baik dilakukan pemberitahuan tentang hukum itu disampaikan kepada masyarakat, dan justru yang lebih seperti sampaikan lebih sejak dini itu dari anak sekolah gitu ya. Kita sampaikan terkait masalah kejujuran, karena pada akhirnya nanti ini generasi ini semuanya akan menjadi penerus kita.
Sehingga kalau sudah baik terkait masalah integritasnya dari kecil, maka pada akhirnya dia juga akan nanti menjadi penerima estafet ya untuk melanjutkan kepemimpinan di daerah kita ini. Kemudian ada bidang ini Pak, PP ya, PABB ya sekarang, pemulihan ya, aset, pemulihan aset dan pengelolaan Nah, barang bukti. Nah, ini yang sering ditanyakan Pak, kemana sih uang-uang yang orang-orang korupsi biasanya disetorkan? Biasanya cuma disita aja, tapi di mana sih? Apakah digunakan kita kembali atau bagaimana itu Pak? Iya, itu ya gimana tentu itu ada mekanismenya ya, Mhm. yang namanya kalau berkaitan dengan, karena dia bukan hanya sekedar mengurus terkait masalah barang bukti yang menyangkut dengan keuangan negara ya, kerugian negara yang sudah dikembalikan, mungkin juga mengurus juga terkait barang bukti yang sifatnya itu umpamanya untuk dilakukan pelelangan, dirampas untuk negara tentu lakukan dengan pelelangan. Seperti itu. Kemudian terkait masalah kalau seandainya barang bukti itu kita melihat itu kan seperti di televisi ya. Seperti di televisi itu banyak sekali uang yang sudah berhasil disita umpamanya yang diduga bahwa itu diperoleh atau dapat dari tindak pidana korupsi. Maka itu pada akhirnya kan putusannya itu kan dikembalikan kepada negara, tentu melalui dimasukkan ke kas negara. Nah, kalau umpamanya dari anggaran daerah dikembalikan ke kas daerah gitu kan. Tapi pada intinya semuanya itu dikembalikan sesuai dengan putusan pengadilan itu kita melaksanakan putusan itu dengan mengembalikan ke negara tentu ada prosesnya dan itu dipastikan bukan berhenti di kejaksaan, itu tidak. Seperti itu. Ya, berarti kembali lagi ke masyarakat ya nantinya ya Pak. Iya, kemudian satu lagi ada itu bidangnya ya, bidang selain dari bidang-bidang yang lain tadi, kejaksaan masih juga punya satu bidang lagi Pak? Satu bidang lagi yaitu perdata dan data usaha negara. Datun ya Bu. Ya, datun singkatannya Pak. Iya, datun ya. Nah, ini justru yang terkadang masyarakat yang belum mengerti, belum tahu ya. Seakan-akan di kejaksaan itu semua urusannya itu kriminal tadi. Padahal ada satu bidang di kejaksaan yang tidak sama sekali mengurusin terkait masalah kejahatan kriminal, pidana. Nah, tetapi dalam hal perdata dan tata usaha negara. Nah, apa tugas fungsi daripada datun ini? Ya tentu dia kalau nggak itu ada 5 ya, ada 5 tugas daripada datun. Ya melakukan penegakan hukum, kemudian memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, bagian juga dari situ, kemudian melakukan tindakan hukum lainnya. Nah, di sini pada kesempatan ini kita menyampaikan kepada pendengar Adiaksa ya, yang mengikuti podcast ini, kita sampaikan bahwa di kejaksaan itu tidak hanya sekedar mengurus daripada pidana, tetapi justru ada di sini pelayanan hukum. Ini dikhususkan kepada masyarakat. Kalau seandainya ada permasalahan di masyarakat yang sifatnya itu perdata dan tata usaha negara, sebelum mungkin mengambil langkah-langkah, ada mungkin untuk supaya jelas gitu, sebelum melakukan langkah-langkah, bisa datang ke kejaksaan, datang kemari, menyampaikan permasalahan daripada dari permasalahan yang dihadapi ya, tentu menyangkut dengan perdata. Seperti apa itu? Seperti mungkin ada masalah tanah, ada sengketa, kemudian ada masalah waris, masalah pendampingan hukum ya Bu? Ya, pendampingan hukum. Nah, ini terkait masalah apa? Ada masalah perceraian gitu ya. Bisa datang dan kita berikan pelayanan itu secara gratis. Dan itulah memang fungsi daripada bidang perdata dan data usaha negara. Selain itu juga seperti yang disampaikan tadi itu bisa kita memberikan pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu yang bagaimana? Nah, tentu kita bisa ya atas nama pemerintah, negara, dan juga BUMN, BUMD, kita dampingi. Tentu dengan syarat ada surat kuasa khusus syaratnya. Dengan SKK kita berwenang untuk mewakili baik di luar maupun di pengadilan terhadap negara, pemerintah di daerah ini, juga BUMN, BUMD. Nah, kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Bahkan baik itu sebagai penggugat maupun tergugat. Nah, seperti itu. Kemudian itu adalah peran daripada kejaksaan
yang tujuannya tidak lain adalah untuk bisa meminimalisir, ya, memperkecil. Ini bagian daripada upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada umpamanya proyek-proyek atau pekerjaan yang ada di sini, silahkan buat permohonan kepada kita untuk kita dampingi. Karena kita juga memang punya MOU sudah dengan antara Kejaksaan Negeri Sawalunto ya, dengan pemerintah kota Sawalunto. Nah, kita tindak lanjutilah MOU itu. Jadi jangan hanya sekedar kita ber-MOU tapi tidak ada tindakan nyatanya. Jadi tindakan nyatanya seperti itu, mari gunakan, manfaatkan kami sesuai dengan kewenangan tentu yang kami miliki. Kami siap, itu adalah merupakan bagian daripada komitmen ya, komitmen kejaksaan ikut melakukan pendampingan itu sebagai upaya preventif. Kita hanya, kejaksaan itu tidak hanya sekedar tugasnya itu untuk penegakan hukum saja. Jadi kita juga tidak senang dan bangga hanya nangkepin orang, masukkan penjara gitu ya. Tetapi kita banyak tugasnya ya Pak. Banyak tugasnya. Bahkan kita selain penegakan hukum, kita juga punya tanggung jawab mencegah bagaimana supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Jadi Bapak di sini sudah menjelaskan sih apa setiap bidang pekerjaannya masing-masing. Terus kebetulan Bapak di sini tadi bilangnya 4 bulan ya Pak baru di Kota Sawalunto itu. Jadi dari sudut pandang Bapak seperti apa sih dinamika sosial dari hukum masyarakat tepatnya di Kota Sawalunto yang Bapak ketahui selama 4 bulan ini? Biasanya ada perkara apa di Pidum atau permasalahan yang baru muncul nih ketika Bapak tiba di Kota Sawalunto ini Pak? Ya. Dengan masa 4 bulan ya, 4 bulan saya bertugas di sini kurang lebih, ya secara umum kita bisa katakan bahwa hukum itu sudah berjalan ya dengan baik di Kota Sawalunto. Tapi tentu kita tidak bosan-bosannya untuk meningkatkan, mengoptimalkan tugas-tugas kita tentu, di mana tugas itu dapat meningkatkan juga kesadaran hukum masyarakat. Kita memang banyak melihat dalam waktu 4 bulan ini saya di sini, saya melihat memang masih banyak yang perlu ditingkatkan pemahaman terkait masalah hukum seperti kita lihat di jalan gitu ya. Masih banyak kalau kita lihat itu yang belum sadar terkait masalah penggunaan helm gitu ya. Kemudian karena nggak ada lampu merah di sini Pak. Iya, di sini perlu masih kita tentu di kejaksaan mengambil peran di sini. Kita juga seperti tadi mempunyai program memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penerangan hukum kepada masyarakat. Tidak ada lain supaya masyarakat itu tentu memahami dan mengerti hukum. Harapan kita masyarakat ketika dia sudah mengerti, paham hukum, tidak melanggar hukum deh. Nah, jadi seperti kesadaran hukum itu kita pahamkan dia bahwa seperti contoh aja itu yang kita lihat setiap hari ya, itu menggunakan motor, yang mengendarai sepeda motor tapi tidak menggunakan helm. Masih banyak mungkin di masyarakat belum terlalu sadar bahwa helm itu fungsinya bukan untuk polisi. Sehingga kapan ada polisi situ kita baru pakai helm. Tetapi itu sebenarnya untuk pengamanan kepala kita sendiri supaya kalau ada bentuk kecelakaan, terbentur, dan kita masih bisa terselamatkan. Karena tentu itu sudah dikaji bahwa sekian banyak perkara terjadi kecelakaan lalu lintas, persentasenya itu kematian itu disebabkan karena terjadi benturan kepala. Nah, begitu. Jadi sehingga peran daripada pemerintah tentu terhadap dia sayang pada warganya sampai dibikin sanksinya. Jadi tetap saja sebenarnya itu sayang pemerintah itu. Karena ini sangat vital ya, bagian kepala. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau udah kesadaran hukum seperti itu, dia paham bahwa helm ini untuk kepentingan kepala saya, bukan untuk malam pun kalau dia mengendarai pasti dia pakai gitu. Apalagi di tempat kita Kota Sawalunto ini jalan arus lalu lintas ya, jalan utama ya Pak. Jalan utama. Jalan lintas jalan lintas ini simpang 3 jalan lintas ya Pak. Jadi jalur padat ya. Jalur padat. Nah, jadi seperti ini. Itu tadi memang kita lihat. Kemudian lagi kita lihat belum ada kesadaran juga, umpamanya seperti orang yang menggunakan sepeda motor ya, masih ngeber seperti itu. Itu juga kalau orangnya sadar tentu
itu akan bisa mengganggu ya, mengganggu ketertiban masyarakat. Karena masyarakat itu tidak semuanya dalam keadaan yang sama. Mungkin ada lagi yang sakit, mungkin lagi, tapi suara-suara seperti itu kan sangat mengganggu. Nah, itu juga perlu kita berikan pemahaman. Kemudian kita juga masih melihat masih banyak juga yang pelanggaran-pelanggaran hukum lain, tapi masih tetap berlangsung. Untuk masyarakat nih, bagaimana sih Pak Kejaksaan sendiri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat? Apalagi Bapak waktu sampai, mungkin kesan pertama kita ya, waktu Bapak datang ke Kejaksaan Negeri Salonto selalu memberikan kepada kita non transaksional gitu Pak. Boleh Bapak jelaskan? Integritas nomor satu, kita harus membangun kejaksaan yang lebih baik gitu. Gimana Pak menurut Bapak mengenai hal tersebut? Iya, sesuai dengan fungsi kita ya. Dan itu sebenarnya apa yang saya sampaikan itu bukan berlebihan. Dan seperti itulah yang normal. Itu yang normal. Contoh seorang penegak hukum. Dia itu tugasnya memberikan tentu keadilan ya. Masyarakat itu punya permasalahan umpamanya di kampung-kampung. Contoh aja umpamanya seperti ya berantem gitu. Ada para pihak tidak selesai di kampung, maka dia sesuai dengan mekanismenya dia menjalani proses hukum. Nah, proses hukumnya itu seperti itulah, di mana kita di situ nanti pada akhirnya yang melakukan penuntutan. Sebagai garda ya atau benteng terakhir lah keadilan itu. Tidak ada lagi tempat masyarakat cari keadilan selain ke kita gitu. Jadi kalaulah seperti ini adanya, kita harapan satu-satunya pencari keadilan itu tiba-tiba kita di sini ada transaksional. Tentu kalau transaksional ya di mana ada uang di situ kita bantu, itu justru luar biasa penjaliman itu. Jadi tidak perlu ada memperhitungkan, mempertimbangkan faktanya, tetapi justru siapa yang kasih itulah yang dibantu. Nah, itu sangat penjaliman sekali. Itu sangat penjaliman. Yang kedua, bahkan kita sebagai penegak hukum itu sangat jolim. Bahkan bisa saya sampaikan seperti yang pernah kita sampaikan juga kemarin itu ya, jangan cari rezeki di sana. Itu bukan rezeki, tapi itu kan kita sampaikan itu bangkai. Jadi itu kan jadi penyakit kalaupun kita gunakan, itu akan membuahkan efek buruk. Karena seperti itulah, menjadi penegak hukum ya, perlu saya sampaikan juga, itu pilihan. Ya kan? Iya, Pak. Pilihan. Tetapi menjadi penegak hukum yang berintegritas dan takut kepada efek-efek dari yang tidak baik itu menjadi akan pada pembalasan. Nah, itu menjadi harus suatu kewajiban bagi kita. Nah, jadi kalau kita tingkatkan, menjadi penegak hukum adalah pilihan, tetapi menjadi penegak hukum yang berintegritas itu suatu kewajiban. Jadi tidak ada pilihan. Sehingga jangan coba-cobalah untuk melakukan yang namanya suap gitu ya Pak. Benar. Kita tidak nerima itu ya. Kita selain kenapa penting? Selain ini penjaliman ya kepada masyarakat, keadilan itu tidak didapatkan hanya karena seperti itu, tapi juga akibatnya juga sangat berat kan kalau ini kita lakukan. Itu pasti akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, karir. Nah, semuanya. Dan pasti kalau itu terjadi, maka penyesalanlah yang akan muncul. Nah, tidak akan pernah seimbang sebesar apapun yang didapat dengan akibat. Berapapun jumlahnya. Kalau resikonya tadi, kita akan dipecat, kita akan dipenjara, berantakan keluarga di luar, orang tua kita juga malu punya anak sama kita, karena dia nggak pernah ngajarin kita nggak benar dari dulu. Nah, kalau resiko ini terjadi, maka berapapun uang itu tidak akan seimbang dengan tidak akan guna dan pada akhirnya menyesal. Jadi saya minta kepada adik semua dan kepada pihak-pihak luar ya, mari kita tetap berpegang teguh pada integritas gitu. Karena itu adalah berapapun itu, itulah yang kita syukuri ya. Jangan sampai kita melakukan penyalahgunaan kewenangan hanya karena itu tadi. Berapapun pasti tidak akan seimbang. Ya, tadi ada satu hal yang menarik kata Bapak tadi, contoh kasus ya ada yang berkelahi dan sebagainya. Tapi kita dengar-dengar ternyata kejaksaan ini punya restoratif justice ya Pak. Mungkin bisa contoh tersebut bisa dipadukan dengan apa sih restoratif justice gitu? Benar. Ini juga bagus ya. Pada kesempatan ini baik sekalian kita menyampaikan kepada masyarakat luas
bahwa kejaksaan hari ini tidak sama dengan dulu. Karena memang keadilan itu memang benar-benar kita tegakkan. Tidak hanya sekedar kepastian hukum, tetapi apa yang kita lakukan ini memang bermanfaat dan adil. Nah, oleh karena itu kejaksaan sekarang sudah mempunyai kewenangan ya dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ya terkait masalah kita diberi kewenangan untuk bisa memberhentikan suatu perkara ya di kejaksaan tanpa harus ke pengadilan. Itu tentu berdasarkan keadilan restoratif namanya. Jadi perkara-perkara apa aja nih yang bisa dihentikan tanpa harus ke pengadilan? Ya tentu ada kriterianya yang diatur ya. Salah satunya di kriteria umum itu pertama ancamannya itu tidak lebih daripada 5 tahun. Kerugiannya juga tidak lebih dari 2,5 juta. Nah kemudian dia bukan residivis. Artinya tidak berulang kali melakukan tindak pidana. Nah, terhadap yang seperti itu bisa kita hentikan di kejaksaan. Setelah tentu perkara itu di P21 ya, setelah diserahkan oleh penyidik kepolisian ke kejaksaan, dan ini kira-kira termasuk kriteria bisa di restoratif justice tadi, maka di sini jaksa itu berfungsi sebagai fasilitator. Kita akan nanti menyampaikan bahwa perkara ini bisa dihentikan loh. Gitu. Maka kita aktif menyampaikan kepada pihak. Kalau kalian bisa berdamai tentu kita sampaikan kepada korban, kita sampaikan juga kepada pelaku. Kalaulah seandainya mereka, karena ini termasuk perkara ringan ya, kecil ya, tidak besar. Kerugiannya juga tidak terlalu besar, efeknya juga tidak terlalu besar. Hanya perkara seperti itu yang bisa dihentikan. Kalaulah seandainya mereka bersepakat mau untuk berdamai, maka kita bisa menghentikan. Karena memang dalam kasus-kasus seperti ini sangat tepat kalau perkara ini jangan sampai ke pengadilan. Karena ketika mereka sudah berdamai, itu artinya kan mereka sudah temukan keadilan. Kalau sudah ditemukan keadilan di luar pengadilan, kenapa harus kita lagi tunggu di dalam sana gitu? Itu membutuhkan waktu, tenaga, mungkin materi, bolak-balik kan sidang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang lebih apalagi ya, dampak daripada restoratif justice itu sangat baik. Karena terjadinya perdamaian. Menghindari unsur dendam antara pelaku dengan korban. Justru sebaliknya nanti dia menjadi justru tercipta hubungan harmonisasi di tengah masyarakat. Karena di sini melaksanakan penghentian ini kan melibatkan kita minta pendapat tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, ketua adat, ya kan? Kemudian juga kita hadirkan juga penyidik di situ, bahwa kita di sini transparan. Ya, transparan di dalam menghentikan ini. Karena tidak semua perkara itu harus ke pengadilan. Nah, begitu. Kalau yang kecil-kecil, itu bisa dihentikan. Yang penting adanya kesepakatan tanpa adanya paksaan ya Pak. Dan hal itu tuh kita tidak hanya memutuskan sendiri, tapi kita juga sampai ke Kejaksaan Republik Indonesia ya Bapak ya. Dan kita juga ada informasi untuk Sobat Adiaksa bahwa Kejaksaan Negeri Sawalunto tuh di tahun ini telah melakukan RJ kan sudah ada 1 RJ ya. Pidana narkotika. Ya, kemarin ada 3 ya. Iya, langsung 3 nih Bu. Jadi mengadakan pemulihan kembali ya Pak, seperti pengguna. Akhirnya kita rehab juga, mencari manfaat yang lebih bermanfaat untuk karena memang ya itu kan orang yang terlibat penyalahgunaan narkotika itu kalau dalam undang-undang itu kan dianggap dia itu memang orang sakit. Maka orang sakit itu harus disembuhkan, makanya dengan cara rehab tentu. Nah, diharapkan dengan dia sembuh, dia tidak akan lakukan lagi. Tapi kalau kita masukkan ke penjara, sementara dia sendiri tadi sakit pengguna, dia tidak diobati, maka itu tidak akan menghentikan. Keluar nanti dia akan lakukan lagi, karena tidak diobatin gitu. Nah, maka harapan kita, kalau terkait masalah narkotika itu, bisa juga direhab, tapi tentu mempunyai syarat-syarat juga ya. yang telah ditentukan. Syaratnya itu apa tuh? Salah satunya? Salah satunya yaitu
seharusnya adanya asesmen Pak, asesmen dari BNN bahwasanya dia sebagai penyalahguna, terus nanti ada tim asesmen menyatakan dia bukan sebagai bandar peredaran gelap narkotika, itu salah satunya Pak. Kemudian yang ditemukan juga ya di bawah 1 hari pemakaian, misalnya sabu-sabu nih di bawah 1 gram pemakaian seperti itu Pak. Kalau ganja di bawah 5 gram pemakaian seperti itu. Jadi harus ada banyak sebenarnya kategori-kategori tergantung pengguna itu menggunakan apa, seperti sabu atau ganja atau ekstasi dan sebagainya lainnya. Gitu. Jadi itu tadi ya, tujuannya itu seperti itu, karena dia sakit maka cara untuk diobatin dia dengan direhab. Nah, sama seperti perkara tadi, seperti pencurian tadi, mengembalikan suasana atau mengembalikan ke keadaan semula. Kalaupun ada korban mau pencurian, yang dia curi sudah dia ganti kerugian. Ya, terkadang tentu memang ya sangat dibutuhkan. Seperti ini contohnya. Kalau ada mau pencurian itu pencurian sepeda motor. Berketepatan pemiliknya ini orang yang tidak mampu. Mungkin untuk mendapatkan sepeda motor itu dia segala cara ya. Dia cukupkan semuanya, dia kumpul, nabung, mungkin dia kredit, lagi seperti itu belum lunas kredit sudah diambil oleh orang lain. Udah susah payah, jerih payah, tetes keringat ternyata diambil orang lain gitu kan. Makanya dalam kondisi seperti ini kalau ditanya ini korban, kalau ditanya korbannya, dia ini mau memenjarakan orang atau mengembalikan sepeda motor. Kalau ditanya dia, pasti dia menjawab, saya tidak sebenarnya tujuan utama bukan memenjarakan orang ini. Nah gitu. Tapi gimana? Motor saya juga nggak kembali, orangnya lalu lalang, makanya dia laporkan. Tapi kalaulah seandainya kita komunikasikan, bagaimana Pak kalau seandainya ini dia dipenjara atau motor kembali? Saya yakin dengan keadaan dia yang susah payah mendapatkan sepeda motor, dia bilang, kalau bisa katanya, kembalikan saja, karena saya sulit mendapatkan itu. Mungkin dia nangis itu. Bahkan dia yang melarang, tolong jangan dipenjara dia. Karena kalau dipenjara gimana caranya nanti dia kembalikan. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini kira-kira RJ itu betul-betul sangat bermanfaat. Seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti banyak sekali manfaat dari RJ ya. Artinya keadaan semula kembalikan, bukan suatu pembalasan gitu. Kita mencari manfaatnya apa. Itu mungkin ada terakhir ya Pak, harapan Bapak selanjutnya untuk podcast tentunya, karena ini podcast pertama kali, launching pertama kali, dan ini adalah proyek salah satu kawan kita Pak Anissa dari CPNS 2025 buat kedepannya nantinya. Mungkin saran dan pesan Bapak untuk masyarakat juga boleh Bapak. Ya mungkin dengan cara seperti ini ya, diawali dengan aktualisasi. Nah, sehingga muncullah pemikiran ini. Ini sangat baik dan tentu saya selaku pimpinan di sini sangat mendukung tentu aktualisasi ini. Karena ini bisa kita jadikan sebagai sarana semakin memperluas informasi kepada masyarakat. Apalagi kondisi hari ini kita kan sudah menggunakan sudah teknologi ya. Digital lah. Digital. Hampir tidak ada lagi orang yang tidak menggunakan itu meskipun kecil persentasenya. Tapi lebih banyak orang itu sudah menggunakan jadi semua informasi itu kita harus memanfaatkan juga, kita menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Karena sekarang ini memang zamannya zaman digital, ini sangat baik. Nah, apa kira-kira nanti yang menjadi dan harapan saya kepada Anissa yang hari ini sedang laksar angkatan tahun 2025. Harapan saya ini nanti setelah selesai pun nanti kegiatan aplikasi ini, harapan kita tentu ini dilanjutkan. Dengan cara bagaimana dilanjutkan, nanti mungkin bisa saja terus mengupdate permasalahan-permasalahan yang mungkin selagi isu hangat, apa itu terkait di wilayah kita khususnya, ya di Sawalunto, kemudian dengan mengambil narasumber yang mungkin bisa bergiliran. Hari ini saya, besok kasih yang lain, gitu. Kemudian lagi kita kembangkan lagi, kalau ada mungkin tamu-tamu dari internal kita, dari Kejaksaan Tinggi datang, mumpung ke daerah melakukan
monitoring, evaluasi sering ya kita dilakukan seperti itu. Nah, kita bisa minta izin ke bapak-bapak itu nanti kita lakukan podcast mungkin setengah jam gitu ya. Makanya saya yakin dia juga senang gitu. Sebagai kenangan juga dia bahwa pernah ada di sini memberikan podcast kepada masyarakat kita. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, salah edukasi. satunya ya media sosial podcast ini karena yakin 90% lah sekarang anak remaja tuh udah menggunakan media sosial mencari yang berita yang positif ya, jangan hanya bergoyang-goyang saja. Betul. Velocity. Dan pada kesempatan ini juga tentu kita bisa menyampaikan informasi yang aktual hari ini. Contoh nih, seperti tindak pidana tindak pidana yang hari ini saat ini yang mendominasi ya itu susila. Iya, sekarang tahun ini Pak. Susila. Tahun ini dari informasi yang seperti Bapak, kita tim intelijen tuh harus membackup semua bidang dari informasi bidang PIDUM ini tahun 2025 ini meningkat Pak. Biasanya di tahun sebelumnya itu cuma 1-2 perkara, sekarang lebih Pak dari 5 perkara. Itu bagaimana ini Pak? Bapak? Iya, itu susila ya. Iya. Kalau nggak salah di bawah itu ada narkotika lagi ya? Iya, ada narkotika lagi. Nah, seperti itulah sehingga ini sangat baik melalui podcast ini kita menyampaikan, membahas, mencari solusi. Nah, mencari solusi bagaimana sehingga bisa podcast ini bisa menurunkan tingkat kejahatan itu. Nah, seperti dalam tindak pidana susila ya yang kita lihat itu ancamannya berapa Pak? Ancaman tinggi, minimal aja 5 tahun ya 5 Pak? 5 tahun ya? Iya. Nah, minimal itu. Maka di sini kita bisa sampaikan lagi kepada masyarakat, salah satunya tentu agar tindak pidana kejahatan yang menyangkut dengan seksual itu bisa menurun. Nah, kebanyakan itu memang dilakukan terhadap anak-anak ya? Iya, anak-anak di bawah umur Pak. Anak di bawah umur. 18 tahun ya, di bawah umur ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi di sini justru kita manfaatkan salah satunya untuk bisa menurunkan itu, dari sini harus peran ya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini tentu tidak bisa satu pihak saja. Semua elemen masyarakat dan elemen daripada negara ini harus bersama-sama menyelesaikannya. Saling kolaborasi. Berkolaborasi, tidak secara parsial istilahnya, itu tidak kejaksaan saja. Kemudian di sini ada perlu peran daripada orang tua sangat besar. Ya kan, peran orang tua sangat besar di dalam mengawasi, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bagaimana resiko umpamanya kalau seandainya terjadi itu. Bagaimana resiko tentang sekolahnya mungkin tidak sekolah lagi kalau sudah terjerumus ke dalam hal yang menyangkut dengan kejahatan itu. Kemudian lagi juga perlu diawasi pergerakan anak-anaknya, kapan bisa keluar, kapan umpamanya di rumah. Kemudian ketika keluar nggak boleh dilepaskan saja begitu. Harus kita pantau di mana, kapan, di mana dia duduk. Kemudian harus kita ikuti. Ketika pulang juga harus kita perhatikan apa perubahan terhadap anak ini. Jadi harus kita lakukan itu di rumah. Kemudian di sekolah-sekolah juga. Terus disebarluaskan informasi. Kemudian tentu lagi juga penegakan hukum juga penting kita di sini. Terhadap pelaku-pelaku seperti ini memang karena merusak dan menghancurkan ya masa depan daripada anak itu, harus kita berikan tuntutan yang sesuai lah dengan perbuatannya. Nah, jangan kita bermain-main, karena itu juga dapat mengurangi ya. Jadi bagi yang belum melakukan, jangan melakukan. Dan kalau melakukan, dia bisa lihat, wah kalau melakukan ini hukumannya tinggi nih. Sampai 9-8 tahun, 8-9, gitu kan. Nah, akhirnya dia mungkin tidak melakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih mungkin Bapak atas waktunya yang sangat bermanfaat ini sebagai salah satu bentuk edukasi Edukasi dari hal-hal yang bermanfaat ini. Jadi semoga nanti podcast selanjutnya kita akan menghadirkan request mungkin ya Pak, bintang-bintang tamu. Ada request Pak? Gimana? Ada request siapa bintang tamu selanjutnya? Ya seperti sampaikan tadi bisa aja kali ya. Rekan-rekan kita sini, kepala-kepala seksi. Oke, kepala seksi. Boleh nanti next time menyampaikan apa kira-kira informasi terkait masalah fungsi di bidangnya yang perlu ya, program-program kejaksaan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini sangat bagus, melalui ini kita sampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga kita meminta tentu ikutin terus ya. Karena setelah ini akan ada lagi nanti. Nah itu bisa dilihat di mana tuh? Di YouTube-nya Kejaksaan Negeri Sawalunto. Nanti akan di-share link juga di Instagram dan di Facebook. Jadi
nantikan saja berita dari kami ada di Instagram atau di Facebook atau nanti kita tayangkan di YouTube secara live juga bisa. Nanti tunggu kabar dari kami ya. Dan ada informasi lagi, Bu. Ada informasi. Dan bahwa kejaksaan ini bukan hanya di kriminal aja, tetapi kami juga di kejaksaan juga membuka informasi atau pengaduan dari masyarakat. Kalau kalian lagi bingung untuk ngurus itu, kami ada namanya pengaduan hukum yang dimana nanti kalian bisa datang ke PTSP. Yaitu males ke PTSP bisa lewat mana nih? Boleh lewat WhatsApp kita saja, mungkin di IG kita nanti ada tertera nomor telepon kita, mungkin bisa. Dan itu salah satunya tanpa dipungut biaya, gratis ya. Seperti yang dibilang Pak Kajari tadi, kalau ada yang permasalahan hukum bisa konsultasi, tapi hanya sebatas konsultasi aja ya Pak. Kita tidak bisa mengantarkan ke persidangan kecuali untuk pemerintah kita bisa melakukan dengan jaksa pengacara. Kenapa ya tidak bisa kita ikutin? Karena ini kan menyangkut dengan perdata ya. Perdata itu kan sifatnya pribadi. Jadi urusan pribadi ya urus sendiri. Begitu kira-kira. Urus sendiri dengan tentu melakukan gugatan, ada ranahnya itu di peradilan perdata, di pengadilan ya. Gugatlah. Negara tidak bisa hadir karena pribadi. Tapi kita hadir di pidana. Karena di sini atas nama negara ya kita menuntut. Seperti itu kira-kira. Jadi begitu konsultasi nggak apa-apa. Kalau konsultasi gratis ya. Gratis. Datang kemana tadi PTSP ya? PTSP. Kejaksaan Negeri Salunto. Tepatnya di mana? Di Muaro Kelabang. Bukanya di jam kantor. Jam berapa jam kantor itu Kak? Jam 8 sampai jam 4 sore. Dengan gratis, cuma bawa satu syarat aja. Apa? KTP. Siap. Identitas. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dedek ya, khususnya Anissa. Terima kasih atas aktualisasinya ini, dan harapan saya tentu ini dilanjutkan karena ini memang sangat baik mendukung program yang memang sudah ada di intelijen ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.